siap. Berdoa dimulai. Salam muda Bapak Guru. Gimana, sehat semua? Kita sebelum mulai pelajaran hari ini, biar Bapak absensi terlebih dahulu ya. Masuk semua hari ini? Bapak boleh absensinya. Ahmad Faisal Ardani, Pak. Ahmad Muzaki, Pak. Ahmad Nurul Fasri, saya Pak. Abdul Rahman, ya Pak. Anissa, Asura, kenapa nggak masuk? Oke, anak-anak, berarti hanya satu orang yang tidak hadir ya? Hadir, kemudian keterangannya sakit, suratnya ada ya? Kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti sakitnya berkelanjutan, minta tolong ketua kelas ditanyakan kabarnya ya. Kalau besok masih belum masuk, coba ditanyakan kabarnya dengan teman-teman yang lain. Oke, sekarang pelajaran agama materi kita meyakini kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita break dulu ya. Ya Pak. Kalian ada ya di kelas ini? Ada Pak. Coba Bapak mau dengar. Tepuk semangat. Udah semangat? Sudah ya Pak. Jelas Pak. Jangan tepuknya aja yang semangat. Oke, kita mulai ya. Pelajaran hari ini tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak mau tanya dengan anak-anak, apa pengertian dari iman? Ada yang tahu? Saya Pak. Coba. Percaya. Apa artinya? Kepercayaan. Percaya. Percaya. Iman berarti percaya atau kepercayaan. Kemudian kalau meyakini kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ke? Ya Pak. Ya. Tiga. Yang ke? Tiga. Ada yang bisa jawab lain? Sepakat ya? Rukun iman yang ke? Tiga. Bagus. Kemudian ada yang tahu berapa kitab-kitab Allah itu? Ya? Ada 4 Pak. Ada 4. Iya. Apa saja? Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, Kitab Al-Quran. Kitab Taurat, Kitab Zabur, Kitab Injil, dan Kitab Al-Quran. Yang lain ada yang tahu? Coba sebutkan bareng-bareng. 1. Kemudian sekarang Bapak akan menunjukkan video. Sebelum kita lebih jauh, Bapak ingin kalian menyimak video yang Bapak berikan. Kemudian
nanti kalian akan berdiskusi dan membuka buku dan boleh juga untuk melihat referensi di dalam Google ya. Nah, sekarang kita lihat videonya bersama-sama. Diperhatikan dan disimak yang benar ya. Kalian sudah tahu bahwa iman kepada kitab adalah rukun iman yang ketiga dari rukun iman yang enam. Allah menguji kitab sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Melalui kitab Allah, manusia dapat memahami jalan kebenaran menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pada bab 2 ini, kalian akan belajar banyak hal tentang iman kepada kitab, yang meliputi pengertian iman kepada kitab, nama-nama kitab Allah, cara mencintai Al-Quran, serta cara membangun hubungan dengan orang-orang yang beriman kepada kitab terdahulu. Dengan mempelajari bab 2 ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep iman kepada kitab secara lengkap, sehingga mampu membimbing kalian menuju akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau kebenaran. 4. Perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ya, oke, anak-anak. Tadi sudah diperhatikan videonya? Sudah diperhatikan. Kemudian sekarang adalah tahapan kalian untuk membentuk kelompok dan tim diskusi. Ya. Dari video-video tadi, Bapak akan meminta kalian berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan dibagi menjadi 5 kelompok. Tadi kita sudah hitung. Sekarang silahkan cari kelompoknya masing-masing. Untuk nomor 1 di sebelah sana, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini, nomor 4 di pojok, nomor 5 di belakang, tengah ya. Paham? Silahkan cari kelompoknya masing-masing sekarang. Kelompok di mana? Perbedaan antara kitab dan buku ya. Nah, kalian boleh berdiskusi sesuai dengan video yang Bapak perlihatkan tadi. Kemudian juga boleh lihat di buku dan boleh melihat di dalam Google. Oke? Siap? 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 Sepertinya sudah tidak semangat lagi. Mana yel-yelnya? Coba dipimpin. Silakan semua berdiskusi ya.
Oke, anak-anak sudah selesai ya diskusinya ya? Sudah punya hasil diskusinya? Sudah. Kalau sudah didiskusikan, oke, sebelum hasil diskusinya dikirim ke Bapak minta masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Kitab Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Kitab Taurat merupakan kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa lebih dekat kitab Injil. Secara berurutan mulai dari yang tertua, keempat kitab yang wajib diyakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, kitab Injil merupakan kitab tertua ketiga yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani dan kemudian kitab ini menjadi pedoman bagi Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Sebagaimana Allah berfirman pada surat Maryam ayat 30. Dia, Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sejarah turunnya Al-Quran adalah salah satu kisah yang penting di dalam agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril. Bagi pemeluk agama Islam, Al-Quran merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Al-Quran berisi ajaran yang memberikan pedoman tentang segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam artikel ini kita akan mempelajari sejarah diturunkannya Al-Quran. Untuk kamu yang ingin tahu bagaimana sejarahnya, mari simak pembahasannya. Merupakan bentuk wahyu Allah yang pas diimankan keberadaannya oleh umat Islam. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya dan dicatat dalam lembaran-lembaran kertas, kulit onta, daun, dan media lainnya. Kitab ini disatukan menjadi semacam buku besar yang disusun secara sistem sesuai petunjuk Rasul itu sendiri. Sedangkan Taurat adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya dalam bentuk masih tercecer berupa lembaran-lembaran. Taurat biasa ditulis di atas daun atau pelepah kurma, kulit onta, dan lain sebagainya. Jika antara kitab dan Taurat memiliki kesamaan dan perbedaan yang cukup disignifikan, kesamaan di antara keduanya adalah kitab dan Taurat sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala, serta diwahyukan kepada nabi dan rasulnya. Dan Taurat dalam Islam, kitab dan Taurat merupakan bentuk wahyu Allah yang harus diimankan keberadaannya oleh umat muslim. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya dan dicatat dalam lembaran-lembaran kertas, kulit onta, daun, dan media lainnya. Kitab ini disatukan menjadi macam-macam buku besar yang disusun secara sistem sesuai petunjuk Rasul itu sendiri. Sedangkan Taurat adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya dalam bentuk masih tercecer berapa lembar-lembaran. Taurat biasanya ditulis di atas daun atau pelepah kurma, kulit onta, dan lain sebagainya. Jika antara kitab dan Taurat memiliki
untuk memperdalam lagi pemahaman dan penguasaan kalian terhadap materi. Oke ya. Nanti tugasnya Bapak berikan di handphone Bapak kirimkan melalui WA, melalui ketua kelas ya. Silakan kalian buka, kalian kerjakan. Kemudian 1 minggu ke depan itu sudah selesai. Sepakat? Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak harap kalian bersemangat belajar minggu depan. Kemudian hati-hati kalau nanti sudah pulang jangan berlari ya. Silakan ketua disiapkan. Duduk siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan pulang, bubar